Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Desa Wawarga Bapak Samsidin, yang terhormat Ketua PKK Ibu Rosdian, yang terhormat Kader Posyandu Anugerah Desa Wawarga, Ordes mahasiswa KKN IAIN dari Angkatan 10 Muhammad Karom, anggota KKN IAIN Angkatan 10, masyarakat Desa Wawarga, serta teman-teman PPG Kajabatan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi proyek pemberdayaan sumber daya alam Pulau Selapa dalam sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat di Desa Wawarga, Kecamatan Solokia, Kabupaten Konawe. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum kita memasuki acara, mari kita membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa perkenalkan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri melalui sebuah kata. Jalan-jalan ke Wawarga. Cakep. Yang belum beli kelapa. Cakep. Saya perkenalkan nama saya Maya Asharia, suatu mahasiswa darat. Masya Allah. Baik, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kalau sih Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih hadirin mohon untuk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia sekaligus menyampaikan tujuan sosialisasi kepada saudara Hermanto dengan hormat, silakan.
Ya, terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para bisawiyah, terhormat Ibu Bintana, Ketua Ibu Bintana Ikatan Bisawiyah, yang terhormat Pak Kordes dari Universitas Jaya, beserta kawan-kawan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh masyarakat desa Wawarga yang sedang hadir, serta teman-teman mahasiswa BPG sangat berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, sebagai hamba yang bertuhan, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji di atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, berkat serta hidayah jalan sehingga kita diberikan kesehatan, kemudahan langkah untuk menghadiri kegiatan kita pada sore hari ini. Salawat dan taslim lalu kemudian kita lakukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman mereka dan semua menuju zaman yang beda dengan dunia Tuhan yang sejati kita rasakan sekarang ini. Ya Bapak Ibu sekalian, dan sahabat berbahagia, sebelum melangkah jauh saya doakan sambutan kegiatan kami pada sore hari ini. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan asal kami dari mana. Ya Bapak Ibu sekalian, kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Universitas Al-Mubarok Angkatan ketiga, Angkatan 2 tahun 2023. Ya, adapun tujuan kami di sini Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib yang harus kami lakukan, yaitu terkait mata kuliah proyek kepemimpinan. Ya, proyek kepemimpinan ini merupakan kegiatan proyek inovatif dan kreatif. Di sini sebelum jauh daripada hari ini kami mahasiswa dari PPG ini telah melakukan observasi terlebih dahulu di beberapa bulan yang lalu di desa Wawarga ini. Alhamdulillahnya kami disambut dengan baik sama pemerintah desa dan berbagai masyarakat yang ada di desa Wawarga. Dan pastinya ini adalah bentuk motivasi buat kami dan juga apresiasi buat kami. Karena saya melihat antusias masyarakat di sini, ya Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, saya melihat masyarakatnya sangat proaktif. Ini menandakan bahwa desa Wawarga perlu berkembang dan maju. Ya, terkait proyek yang akan kami lakukan, setelah melakukan observasi sebelumnya, tujuan utamanya kami memang ingin membuat sebuah desain inovasi yang lahir dari sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam. Seperti yang terapkan di depan kita semua, yaitu budaya buah kelapa yang lihat, Bapak Ibu sekalian, buah kelapa ini dalam prosesnya tidak ada bagian-bagian yang tidak bermanfaat. Semua bisa kita pergunakan, baik dari sabutnya, tempurungnya, airnya, isinya, batangnya, bahkan akarnya, daunnya, semua memiliki manfaat. Jadi pada ini kami melihat ada satu inovasi yang memang bisa menunjang perekonomian dan juga proses atau menunjang pekerjaan sebuah masyarakat. Maka di sini kami mengangkat visio atau dikenal dengan virgin coconut oil. Sebelumnya Ibu masih ada pernah dengar istilah ini? Pernah ya? Mungkin hanya sebatas saja untuk teknis pembuatannya, mungkin belum sampai di situ ya. Maka hadirnya kami di sini untuk membantu ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, untuk membahas lebih dalam bagaimana itu visio, manfaatnya apa, kemudian cara menggunakannya seperti apa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya ke depan, ketika program kerja ini telah terselesaikan atau telah terselenggarakan di desa Wawarga ini, harapan kami mahasiswa PPG dan seluruh dosen-dosen yang telah membimbing kami
itu bisa masyarakat itu melanjutkan program kerja ini, baik melalui pemerintah desa atau ini juga bisa bekerja secara mandiri seperti itu. Untuk pembahasan terkait definisi di dalamnya nanti akan ada beberapa menit ke depan kita ditemani sampai materi supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih dalam memahami bagaimana itu visio. Jadi untuk daripada kegiatan ini ya Pak, bagaimana masyarakat memiliki pemikiran yang kreatif, yang inovatif dalam melihat sumber daya alam di sekelilingnya. Kemudian ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan bisa menjadi sumber pencarian atau sumber perekonomian buat masyarakat tersendiri. Ya mungkin itu saja sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian karena saya juga adalah manusia, lalu ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Desa Wawaraha sekaligus membuka kegiatan sosialisasi kepada beliau. Silakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan adik-adik mahasiswa, di mana adik-adik mahasiswa ini beberapa minggu lalu sudah datang menyampaikan terkait program kerja yang akan dilaksanakan di desa kita. Maka pada hari ini mereka telah datang di tempat ini untuk melakukan salah satu program kerja mereka. Saya ucapkan selamat datang. Saya akan hormati adik-adik mahasiswa program PPG gelombang kedua tahun 2022 dari Fakultas Universitas Solo. Yang saya hormati pula adik-adik mahasiswa Universitas IAIN Kendari. Yang saya hormati pula Ketua Dewan PKK di Sawah, seluruh masyarakat di Sawah, serta semua aparat lingkup di Sawah. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di Balai Desa Wawaraha dalam rangka mendengarkan dua program yang akan dibawakan oleh adik-adik mahasiswa kita. Dan kedua pula kita kirimkan salam dan taslim pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita dapat hidup di dunia ini dengan penuh baik serta mendapat syafaat dan insya Allah dia kemudian. Saya ucapkan selamat datang pada adik-adik mahasiswa, di mana pada malam ini pada sore hari ini adik-adik mahasiswa akan memberikan kita arahan, memberikan kita pembelajaran terkait visio, di mana visio ini saya lihat kita lihat bersama-sama di depan kita, bahan bakunya adalah kelapa, di mana Desa Wawaraha merupakan desa yang di mana tanaman 50% wilayah Desa Wawaraha itu adalah kelapa.
Jadi sangat tepat jika mahasiswa ini berkunjung di desa kami untuk melakukan atau memaparkan program-program yang sudah didapatkan di perguruan tingginya sehingga dapat diimplementasikan di sore hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan saya, dan kita akan dengarkan pemaparan adik-adik mahasiswa di mana program yang mereka akan angkatkan di desa Waraha dapat kita petik manfaatnya, dapat kita ikuti dengan sesama sehingga apa yang mereka paparkan sebenarnya dapat kita ambil manfaatnya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, kita beri sebentar ice breaking ya. Kalau misal saya bilang PCO Waraha, jawabannya adalah mantap luar biasa. Bisa? Sama-sama? Bisa. PCO Waraha, Mantap luar biasa. oke, terima kasih semua. Sekali lagi ya. Oke, PCO Waraha, Mantap luar biasa. oke, baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada oleh saudari saya Aulia Anissa. Kepada beliau saya persilakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu teman sekalian, saya mohon izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Wawaraha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Bapak Samsidin. Yang terhormat Ibu Ketua PKK Desa Wawaraha, Kecamatan Soropia. Dan yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu masyarakat Desa Wawaraha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dan yang kami banggakan para rekan-rekan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Saya juga menjadi bagian alumni dari YIN Kendari, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Halu Oleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama dan yang paling utama, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa mengkaruniakan rezeki kepada kita secara teratur, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur, agar terhindar dari siksa kubur. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, manusia termulia. Siapa beliau? Junjungan kita bersama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada kesempatan ini untuk membawakan materi berkaitan dengan VCO. Namun sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Aulia Anissa. Ya, biasa dipanggil Kak Aulia atau panggilan
Kak Aul ya bisa saja. Oke, pada kesempatan ini mulai dulu dari awal. Ya, dari awal dulu. Oke, nah saya akan memaparkan materi berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya alam buah kelapa dalam sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat di Desa Wawaraha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Next. Ya, sebelumnya kenapa kami memilih Desa Wawaraha? Iya, karena kami telah melakukan survei di beberapa wilayah Bapak Ibu, dan kami memutuskan untuk memilih Desa Wawaraha karena Desa Wawaraha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dari hasil survei kami, dari hasil riset kecil-kecilan, kami temukan bahwa Desa Wawaraha ini memiliki sumber daya alam berupa buah kelapa yang melimpah. Benar Bapak Ibu? Iya. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Kepala Desa, ya ternyata sekitar sekian persen Desa Wawaraha itu ditumbuhi buah kelapa. Ini menjadi potensi besar dalam pengembangan kelapa, ya seperti sebagaimana tadi telah disampaikan oleh rekan saya bahwa buah kelapa ini salah satu tanaman yang hampir kita tidak temukan, tidak terdapat manfaat gitu. Dari daun, batang, buah, tempurung, lidi, semuanya bermanfaat. Benar? Iya. Nah, kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk, ya. Biasa kita pakai produk rumahan, santan, gitu kan. Bisa juga untuk menghasilkan duit, ya, menghasilkan uang menjadi salah satu sumber penghasilan, yaitu dengan membuat kopra. Nah, tapi kopra itu berapa harganya Bapak Ibu? 5.000 sekilo. 8.000, iya. Ya, ada klarifikasi ya, ada klarifikasi. Oke. 8.000. Oke, ya sudah naik, alhamdulillah ya. Oke. 8.000. Iya. Oke, 8.000. Kerjanya susah nggak? Susah. Dikupas, dijemur, gitu. Iya. Nah, dan menurut kami ya harganya, mohon maaf, tidak seberapa, benar? Nah, maka hadirnya kami di sini, bagaimana caranya membuat inovasi baru, di mana buah kelapa itu bisa menghasilkan lebih dari yang kita tahu bersama. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan kita buat menjadi VCO, Virgin Coconut Oil. VCO memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan ekonomi masyarakat. Ya, kira-kira Bapak Ibu sampai di sini materi yang akan saya bawakan ini penting atau penting sekali? Penting sekali. Ayo breaking dulu dong. VCO Wawaraha, mantap, luar biasa. Next. Oke, nah tapi apa sih itu VCO? Ya, VCO akronim dari Virgin Coconut Oil. Nah, artinya minyak kelapa murni yang dihasilkan tanpa melalui proses pemanasan. Ya, saya juga Bapak Ibu dari kampung, ya. Biasa nenek saya di rumah itu buat minyak kelapa, ya, minyak kelapa tapi dimasak. Biasa buat Bapak Ibu? Iya. Tapi VCO ini tidak melalui proses pemanasan. Gimana cara buatnya? Bentar. Nah, VCO ini ditemukan oleh Dr. Mary Enich, seorang ahli gizi dan peneliti di Universitas Maryland, Amerika Serikat, yang menemukan bahwa minyak kelapa murni itu memiliki kandungan yang sangat banyak, diantaranya asam laurik. Ya, asam laurik yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Next. Nah, kita udah kenalan ya sama VCO. Jadi saya ini agak ngepres karena waktu yang dikasih itu sekitar 20 menitan. Lanjut pada manfaat VCO bagi kesehatan. Sebagaimana judul kami di baliho tuh besar,
Manfaat VCO dalam sektor kesehatan dan ekonomi. Nah, kita bedah dulu. Manfaat VCO bagi kesehatan itu sangat banyak Bapak Ibu. Kalau kita searching di Google, di YouTube, itu ada banyak sekali. Tapi pada kesempatan ini saya ringkas menjadi 5. Yang pertama, VCO kaya akan asam laurat, ya. Jenis asam lemak yang telah terbukti memiliki sifat antimikroba, antivirus, dan anti jamur. Kalau Bapak Ibu tahu, kemarin saat terjadi wabah COVID-19, salah satu dokter itu merekomendasikan untuk mengkonsumsi VCO. Ya. Yang kedua, VCO dapat membantu peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Yang ketiga, VCO dapat meningkatkan kesehatan jantung, ya. Jantung juga saat ini menjadi salah satu penyakit yang marak terjadi dengan meningkatkan kolesterol baik. Nah, ternyata Bapak Ibu, kolesterol itu ada 2. Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. HDL kolesterol baik, LDL kolesterol jahat. Biasanya kan kita bilang, aduh sudah tua, nggak bisa makan yang berminyak, mohon maaf, tinggi nanti kolesterolnya. Maka VCO ini bisa membantu sebagai alternatif pengganti minyak, ya, untuk menurunkan kolesterol. VCO dapat membantu menurunkan berat badan dengan mendorong pembakaran lemak, ya. Jadi bagi yang mau diet nih bisa konsumsi VCO. VCO dapat meningkatkan kesehatan kulit dan rambut dengan melembabkannya dan melindunginya dari kerusakan. Nah, jadi Bapak Ibu, VCO ini bisa dimanfaatkan untuk luar tubuh, dioles, ya, dan juga bisa dalam tubuh dengan diminum atau dicampur dalam makanan atau digunakan sebagai pengganti minyak. Next. Oke, itu kan tadi saya yang bilang ya Bu ya, siapa sih saya ini gitu kan. Kalau begitu, untuk memperkuat argumen yang saya sampaikan, kita saksikan dulu apa yang akan disampaikan oleh dokter kita. Silakan. VCO ini diekstrak dari kelapa yang masih segar tanpa tambahan bahan kimia ataupun tanpa suhu yang tinggi. Hal ini bertujuan agar senyawa alaminya tidak rusak dengan fenolik, ya. Oleh karena itu, kelapa ini berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh kita. Selain itu juga senyawa yang terkandung di VCO ini seperti asam laurat, kaprila, dan kafein ini dapat membantu sebagai pertumbuhan probiotik di saluran pencernaan dan berfungsi sebagai melawan bakteri-bakteri jahat. Manfaat VCO kesehatan yang pertama meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, kolesterol itu tidak selalu jahat di tubuh kita, ya. Nah, kemudian VCO ini dia meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, kolesterol yang membawa protein di dalam darah itu ada 2. Pertama, HDL, high density lipoprotein, itu adalah kolesterol baik, dan LDL, low density lipoprotein, itu adalah kolesterol jahat. Nah, VCO ini dia meningkatkan kadar HDL, itu kolesterol baik, dan dia juga agar menurunkan kadar HDL-nya supaya tidak terlalu berbahaya. Jadi sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita, ya, supaya yang tidak sehat, yang tidak juga sehat. Yang kedua, melindungi tubuh dari mikroorganisme jahat. Nah, kandungan VCO ini adalah asam lemak baik. Setelah yang dikandungan VCO asam lemak, ya, itu adalah asam laurat. Nah, apabila tidak kena oleh tubuh kita, itu akan berubah menjadi monolaurit. Monolaurit dan asam laurat itu bisa membagi berbagai jenis patogen seperti bakteri, virus, bahkan jamur. Jadi sangat baik sekali untuk kesehatan atau daya tahan tubuh kita, ya. Yang ketiga itu menurunkan berat badan. VCO ini dipercaya dapat meningkatkan metabolisme kita sehingga membakar kalori lebih banyak, dan juga bisa memiliki efek kenyang yang lebih lama sehingga bisa mendorong pertumbuhan kita supaya tidak berlebihan. Walaupun bisa menurunkan berat badan, tapi Anda harus juga mengkombinasikannya dengan olahraga teratur, pola hidup sehat, ya, karena VCO ini hanya sebagian kecil faktor yang bisa meningkatkan berat badan Anda.
Yang keempat, diet keto ataupun ketogenic diet. Nah, ketogenic diet adalah diet yang lebih banyak mengkonsumsi lemak ya. Jadi PCO ini bisa sebagai salah satu asupan lemak terbaik dalam menjalani diet keto ya. Yang kelima, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, PCO ini dapat membasmi bakteri yang ada. Oke. Iya. Oke. Ini dalam riset yang saya baca, itu jantung Anda kan clean, jantung Anda kan bersih. Tapi tidak cukup sekali 2 kali Anda harus rutin minumnya. Ya, itu termasuk VCU ini salah satu yang saya senang. Ya, sekarang saya lagi minum ini kenapa? Karena VCU ini punya satu bahan atau asam namanya asam laurat. Asam laurat itu cuma ada di susu ibu. VCU ini punya, makanya ibu-ibu yang bukan ibu-ibu ya. Orang minum VCU ini biasanya BAB-nya bersih kayak anak bayi. Jadi kalau Anda mau tahu pencernaan kita sehat atau enggak, lihatlah hasilnya. Tapi jangan dipotong gitu tuh, iya benar dari minyak ini benih kita bisa sebutnya VCU. Oke. Yang dipakai oleh salah satu pola diet di dunia ini juga salah satu minyak yang ya sangat baik lah tentunya untuk membersihkan lemak tubuh kita. Akhirnya apa? Tubuhnya nggak seimbang. Akhirnya apa? Giginya bermasalah. Jadi imunitas atau daya tahan kita turun. Seperti itu nanti. Dan banyak teori. Terus bagaimana caranya kita untuk memperbaiki itu? Salah satu caranya. Oke. Sudah disimak videonya Bapak Ibu? Iya. Nah, dari yang dipaparkan oleh 2 dokter di atas ya, ternyata VCO ini salah satu kandungannya tadi asam laurat ya. Salah satu kandungan asam laurat itu terdapat dalam air susu ibu. Yang kita tahu, Bapak Ibu sekalian, air susu ibu itu produk langsung dari Allah. Benar? Iya. Nah, dan ternyata kita tahu banyak sekali manfaat air susu ibu, ya. Bagaimana air susu ibu itu mencerdaskan anak kita, ya, yang harus diberikan selama 2 tahun sebelum disapi, dan ternyata asam laurat itu juga terdapat dalam VCO ini. Ya, tadi saya sampaikan manfaat VCO dalam sektor kesehatan. Ya, menurut Bapak Ibu lebih penting uang atau kesehatan? Kesehatan. Iya, penting dua-duanya ya kan. Tapi apa gunanya punya banyak duit kalau sakit-sakitan, gitu kan? Nah, ternyata VCO ini sangat baik untuk kesehatan, bisa dikonsumsi secara pribadi, digunakan dalam produk rumahan ya, makanan dan seterusnya, tidak cukup untuk kita sendiri Bapak Ibu. Ternyata VCO ini bisa dijual. Nah, saya mau sampaikan dulu bahwa saya ya itu menjadi bagian dari salah satu agen kecantikan. Iya. Walaupun saya tidak terlalu cantik Bapak Ibu. Nah, tapi ya dari produk kecantikan yang dijual itu ternyata kebanyakan itu bahannya dari VCO. Ya, Masya Allah. Kalau bisa buat sendiri, ngapain beli skincare mahal-mahal ya? Itu bisa dipakai sebagai face wash, ya, pencuci muka, kemudian juga buat urut dan seterusnya, buat rambut, banyak sekali. Nah, sekarang kita beralih dalam sektor ekonomi. Ya, tadi saya bilang saya itu bagian dari agen kecantikan dan ini sangat mahal dijual Bapak Ibu. Ya, saya sebut merek produk kecantikan yang saya jual itu namanya SR12. Ya, kalau pernah dengar itu salah satu produk skincare yang agak mahal. Dan saya juga menjadi bagian dari agen toko herbal. Nah, sudah banyak sekali dijual VCO, ya. Hanya mungkin kita agak belum terlalu familiar. Saya sejak beberapa tahun terakhir itu mengkonsumsi VCO karena saya ada sedikit penyakit pencernaan, jadi saya mengkonsumsi ini. Dan Masya Allah bisa dibeli, bisa dibuat sendiri, bisa dijual juga. Oke. Dalam sektor ekonomi, ya, VCO bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenapa meningkatkan pendapatan masyarakat Bapak Ibu? Saya mau sampaikan dulu bahwa harga VCO di pasaran
itu sangat mahal ya, lebih mahal daripada minyak kelapa biasa dan juga lebih mahal dari kopra yang biasa kita jual. Berapa harganya? Untuk 60 mili, 60 mili itu sekecil ini, itu harganya 34.500. Ini list, jadi biasanya kalau penjual itu kan biasanya harus tahu harga. Nah, jadi harga secara umum gitu ya, tidak boleh dijual di bawah harga. Nah, untuk 35 mili, mohon maaf, 60 mili itu harganya 35.000 dan 100 mili itu harganya 45.000, dan yang ini Bapak Ibu, ini ukuran 150 mili, ini harganya sekecil ini 65.000. Mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal karena kalau minyak kelapa biasa kan seliter 20, 22 gitu kan. Kalau ini 150 mili itu harganya 65.000. Bagaimana kalau yang lebih besar lagi? Yang lebih besar lagi itu ada ukuran 250 mili tambah 100 mili dari ini, itu harganya 87.000. Jadi mahal. Kalau misalnya Bapak Ibu punya penyakit pencernaan, itu beli VCO di toko, ada juga di Kimia Farma, itu harganya mahal. Ya, yang kelihatannya mungkin keren sekali, padahal bisa kita buat sendiri dan juga bisa kita jual. Ini telah terbukti Bapak Ibu, ternyata masyarakat di luar Sulawesi Tenggara banyak yang memproduksi VCO. Ya, jadi yang tadi tertarik dengan kesehatan juga bisa dijadikan salah satu mata pencaharian. Ya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Jadi misalnya tuh Desa Waworaha ingin menciptakan salah satu ikon yang terkenal, karena katanya Desa Waworaha ini ada 3, benar Pak Desa ya? Iya, Desa Waworaha ada 3 katanya. Nah, salah satunya Desa Waworaha Kecamatan Saropia. Apa yang membedakan Desa Waworaha dari ketiga ini? Bisa jadi karena ikon kekhasannya. Jadi Bapak Ibu, VCO ini telah kami namai VCO Waworaha. Kami siap jika ingin dikembangkan, insya Allah kita bisa bermitra Bapak Ibu. Kami bersiap untuk membantu Bapak Ibu untuk membuat dan memproduksi dan juga mengedarkannya. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi lokal. Ya, salah satu ya mata pencaharian yang menjanjikan, jadi begini, tidak selalu orang itu jadi pegawai baru bisa kaya, bener? Iya. Sekarang Bapak Ibu, sektor 10 orang terkaya di Indonesia itu adalah pengusaha. Ya, sekarang kan pemerintah itu menggalakkan UMKM. Apa itu? Usaha kecil, usaha mikro, UMKM, usaha mandiri, kecil mikro ya. Usaha apa? Oh ya, ngapa? UMKM itu, ya, UMKM usaha kecil dan menengah ya. Oke. Nah, itu produk mandiri ya, Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi salah satu bagian dari UMKM. Kemudian meningkatkan daya saing produk lokal. Biasa misalnya kalau di di atas Ranometo itu Sindang Kasih itu terkenal dengan penjual rengginang. Orang Jawa, penjual rengginang. Bisa jadi Waworaha ini dikenal dengan apa? VCO. Ya, oke, lanjut. Nah, kita saksikan ini dia pengusaha VCO dan kita cari tahu berapa penghasilannya per bulan. Kita dengar bersama, silahkan. Untuk menaikkan harga supaya lebih tinggi dari kelapa itu diberikan penjualan, yaitu menjadi VCO. Yang VCO itu tanpa proses pemanasan, bukan tambah kimia, dan juga warnanya bisa jernih putih, dan ternyata di dalamnya ada manfaat banyak sekali. Ya, ini bisa jadi inspirasi usaha. Perkenalkan, nama saya Andiana Nyawati. Saya tinggal di Kamen, Palembang, RT 04, Mojodadi, Temanggung, Purwokerto. Saya mulai usahanya di akhir tahun 2004, mulai eksis di tahun 2005. Itu awalnya dari pelatihan di kampung. Karena saya dari Pemanggang, memang tetap berkembang di waktu itu, dan mulai disimpul
kita adakan kayak pelatihan untuk pengolahan dari kelapa itu hasil perkebunan. Karena waktu itu kelapa itu harganya murah. Untuk menaikkan harga supaya lebih tinggi dari kelapa itu dijadikan produk lain, yaitu menjadi VCO. Yang VCO itu tanpa proses pemanasan, menggunakan tambah kimia dan juga warnanya bisa jernih putih. VCO adalah virgin coconut oil atau minyak kelapa murni yang terbuat dari kelapa yang tua, kering, tapi masih segar dan manfaatnya sungguh luar biasa. Proses pembuatan VCO kita harus memilih dulu bahan bakunya. Bahan baku itu harus dari kelapa yang umurnya 10 sampai 12 bulan. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau ingin hasilnya bagus ya. Ini langsung nanti kita cekil. Setelah kita keluarkan dagingnya ini langsung kita cuci. Ini 2 kali. Yang satu dengan air muncul, yang satu dengan air. Terus tadi itu kalau diberas untuk meras, kan kami mengambil kelapa itu harus ada air. Nah, supaya bunga buah sampahnya, tapi hanya untuk membantu mengeluarkan sampahnya. Nah, setelah itu baru kita dilakukan sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, itu kita pisahkan antara air dan air. Jadi akan ada pembunuh besar yang akan dipanggil di sama kental yang membawa itu air. Airnya kita buang, kita buang, memang airnya keluar dan kita bersiap kita olah. Pengolahan langsung aja, kita kasihkan tambahan VCO yang sudah kita setor ke kerajinan, kemudian kita aduk sampai apa? Kalau orang Jawa bilang rasanya kayak mau kayak mana? Setelah itu kita jadi tinggal kita ada minyak dulu air. Minyak dikeluarkan dulu, kemudian air dibuang, dan air limbah VCO itu dibuang. Saat kita percaya, sekarang sudah mulai tercapai 2000 liter keluar. Kalau rata-rata harga penjualan ada yang 85, ada yang katanya kemasan juga 110 liter, yang penting itu 20 liter. Kalau punya rata yang maksudnya diangkat 50-60 juga per liter. Ya, cerita sendiri. Oke, ya, Ibu ini menjadi pengusaha VCO yang rata-rata pemasukan atau pendapatan per bulan itu sudah puluhan juta Bapak Ibu. Memang awalnya tidak mudah ya, karena VCO itu tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat. Mohon maaf, kayak mungkin kita di kampung itu agak kurang terkenal, tapi di kota itu sudah terkenal. Nah, Ibu ini kenapa bisa terinspirasi untuk menjadi pengusaha VCO? Tadi kalau diperhatikan, ternyata beliau juga awalnya ikut pelatihan Bapak Ibu, ikut sosialisasi seperti ini ya, yang dilakukan oleh salah satu dosen. Ya, Masya Allah. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu VCO, manfaat VCO bagi kesehatan dan juga perekonomian. Sekarang yang terpenting adalah ingin cepat-cepat bikin. Oke, saya sampaikan nih Bapak Ibu cara pembuatannya. Ini dia sedikit foto dokumentasi cara pembuatannya. Ya, proses pembuatan VCO itu sangat mudah. Ya, yang pertama, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat, kalau di sini mah pohon kelapa banyak, buah kelapa ya, buah kelapa yang masih ini tua tapi fresh, maksudnya bukan kelapa busuk ya, karena dia tidak dimasak ya. Selanjutnya, buah kelapa ini tentu saja kita parut ya seperti ini dan diperas santannya. Diperas santannya kalau bisa kandungan airnya tidak usah terlalu banyak. Kalau dibilang santannya itu santan pertama saja. Nah, setelah itu kita diamkan 1 jam, maka akan ada muncul endapan santan yang terpisah dengan air.
Endapan santan ini kemudian kita ambil ya, kita masukkan lagi di salah satu wadah seperti gambar ketiga ya. Oh iya, mohon maaf, gambar keempat ya. Dipisah santannya, dimasukkan dalam salah satu wadah, kemudian disimpan 1 malam. Disimpan 1 malam, besoknya udah bisa panen Bapak Ibu. Nah, di sini kami tuh hasilnya sedikit karena ini hanya berapa biji? 3 ya? 3 biji? Iya, 3 biji ini hasilnya sekitar 120 mili. Ya, bisa dapat 2 botol yang ini Bapak Ibu. Ya, ini kalau kita mau buat produk kecil dulu. Karena ini hanya sebagai visualisasi saja ya, wujud konkret ya dari VCO ini. Jadi prosesnya kelapa diparut, diperas santannya, didiamkan 1 jam, itu mengendap santan dengan air. Santannya diambil, disimpan lagi dalam wadah. Jadi santan saja, dia ngambilnya bisa pakai gayung, sendok apa? Sendok sayur. Masya Allah, sendok sayur. Jadi santannya saja, tidak diambil airnya. Didiamkan 1 malam. Didiamkan 1 malam itu akan terpisah antara di atas itu ada gelondong namanya, atau endapan ya. Endapan itu biasanya kalau kita bikin minyak ya, tadi saya bilang nenek saya suka bikin minyak di kampung, itu bisa dimasak jadi minyak yang dimasak. Nah, di tengahnya itu muncul VCO-nya yang cair, mohon maaf, yang bening. Nah, itu VCO-nya bisa diambil pakai selang atau kemudian pakai sendok sayur tadi. Nah, dan airnya yang di bawah itu bisa dibuang lagi. Ya, seperti itu. Mudah ya Bapak Ibu ya? Oke. Lanjut. Ya, tadi juga teman saya sudah memutar, waktu di awal yang memutar video pembuatan VCO dari rekan-rekan mahasiswa. Mungkin mungkin sampai di situ dulu. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, semangat yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk dari saya Aulia. Selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu, ada bapak ibu yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan untuk salah satu bapak ibu yang ingin bertanya satu pertanyaan. Apakah ada yang semuanya? Iya, silahkan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidah, saya selaku yang peribadatan dan Tuhan. Kemudian di sini kita bertanya tentang VCO. Kami dulu di zaman Orde Baru. Oh, Masya Allah. Sekarang reformasi. Hanya kami tidak kenal itu Bapak itu namanya VCO. Oh, Masya Allah. Hanya cara pembuatan kami ini berbeda. Iya. Kami mengendapkan selama kurang lebih tidak sampai 20 jam, mungkin sekitar 20 jam. Itu minyak akan naik ke atas. Iya. Naik ke atas mungkin itu VCO, hanya kami melakukan pemanasan. Jadi, kemudian pertanyaan saya, kenapa tidak bisa dilakukan pemanasan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu. Dari saya Aulia akan menjawab. Iya, oke. Ya, Masya Allah ya, ternyata sudah familiar, cuman nama kerennya belum dikenal ya Bu ya. Oke. Nah, VCO tadi cara pembuatannya berbeda dari yang saya paparkan ya Bu ya. Iya, ini santannya didiamkan 20 jam. Tidak sampai 20 jam, dia akan naik ke atas itu minyaknya. Minyaknya. VCO-nya mungkin itu kira-kira. Oh iya, disiram air panas Bu. Kadang juga ada yang disiram air panas, kadang juga tidak. Jadi
Ah, yang ditanyakan kalau dimasak itu karena kita kan masak. Oh iya, Masak. iya, oke. Mengerti, paham. Makasih Bu. Nah, iya. Tadi saya sampaikan bahwa nenek saya juga biasa bikin, tapi dimasak. Itu namanya minyak kelapa. Apa kemarin? Minyak curah. Ya, minyak curah itu minyak kelapa yang melalui proses pemanasan. Iya. Masak langsung. Iya, kalau kita Bu, Ini bukan dimasak seperti itu ya. dimasak bagaimana Bu? Kalau namanya kita di sini giroban, dimasak dikasih berbala. Ya giroban, minah roba, bahasa anunya. Masak biasa sebentar saja. Tidak, ini kan ini. Iya, nggak apa-apa Bu, silakan. Iya. Kita kan dikasih salam. Kurang lebih 20 jam. Iya. Nah, dan minyak itu yang mungkin pisiola itu namanya, kan naik ke atas. Iya. Berapa lapisan di sini? Lapisan minyak dulu, baru ampasnya, baru air. Ada lagi yang di bawah mungkin kerak namanya itu. Oh iya, betul. Kalau kita mau ambil tiba-tiba pakai sendok atau pakai piring. Oh iya. Hanya kan kami tidak tahu bahwa itu sudah pisiola. Oh iya benar. Oke. Hanya yang saya tanyakan, kenapa tidak bisa dilakukan pemanasan? Iya. Oke. Ya. Oke, paham. Berarti kenapa VCO itu tidak bisa dilakukan proses pemanasan? Ya betul Bu. Oke. Sebenarnya boleh saja. Begini, maksudnya untuk menghasilkan VCO tadi kan bisa dimasak, bisa tidak ya Bu ya. Kadang muncul sendiri minyaknya, muncul sendiri. Nah, yang ditanyakan itu kenapa VCO tidak bisa dimasak? Tidak bisa melakukan proses pemanasan. Sebenarnya yang ini juga bisa digoreng, bisa dikasih pakai minyak goreng. Kita mau goreng apa? Goreng ikan, pisang goreng, ubi goreng, itu bisa. Kami dulu memang sudah begitu turun. Iya. Setelah itu kami pakai. Hanya setelah minyak sudah berlimpah, kami sudah mati surikan itu. Iya Bu ya. Oke. Nah, kenapa dia disebut minyak kelapa murni tanpa melalui proses pemanasan? Yang itulah yang disebut VCO. Jadi sebenarnya VCO ini yang namanya pemanasan itu sebenarnya hanya mempercepat. Bisa dipahami Bu? Mempercepat menghasilkan minyak. Ya, jadi sebenarnya tidak mesti disimpan satu malam, dijemur di bawah matahari juga bisa jadi VCO. Iya. Iya. Belum dapat. Jadi saya tahu bilang dia mengandung lemak kalau di pemanasan, Mbak. Ya ini kan tidak. Iya. Ya, ini dia belum paham. Yang dia pahami ini adalah yang di atasnya itu dimasak menjadi minyak. Sekarang ini kan beda antara minyak dengan PCO. Jadi PCO ini kan dia berada di bawahnya itu apa namanya? Di bawahnya santan. Iya. Nah, itulah yang dinamakan PCO. Jadi kita jelaskan saja bahwa PCO ini yang dimaksud dengan ibu tadi itu adalah kandungan minyak yang ada di atasnya itu yang dijadikan minyak. Sekarang ini PCO ini yang ada di bawahnya itu santan yang jadi PCO. Oh iya, bantu jawab sebentar. Oh iya. Minyak kita tiba-tiba baru kita masak jadi minyak goreng. Oh iya. Iya, oke. Mohon maaf, mungkin saya agak kurang connect ya. Ya, saya kembalikan dulu kepada kepala desa. Bagaimana Pak? Jadi begini, yang dia maksud di perasaan saya adalah Minyak curah yang udah masuk itu. Kan itu pemanasan dan itu saja jawabannya. Jadi itu tinggal kita bilang pemanasan bukan sisi yang curah, minyak curah.
janjinya. Jangan ada yang sebagai orang Islam di bawah negara lain seperti ini. Kita kalau tadi pusat tadi adalah berarti yang ini lah yang dimaksud menjadinya. Oh iya. Bagaimana Bu? Bagaimana? Berarti dia Oke. Iya. Oke, saya konfirmasi ulang ya Bu ya. Tadi yang ditanyakan, kenapa VCO tidak boleh melakukan melalui proses pemanasan? Iya, begitu saja Bu. Oke. Oke, ya betul. Jadi memang namanya VCO, virgin coconut oil, minyak virgin, minyak murni, memang tidak melalui proses pemanasan. Jadi yang disebut VCO tidak melalui proses pemanasan. Gitu bisa dipahami Bu. Kalau melalui proses pemanasan itu minyak curah, minyak kelapa yang memang biasa kita olah. Tapi kalau VCO tidak melalui proses pemanasan Bu. Bisa dipahami? Itu saja. Jadi VCO memang tidak proses pemanasan. Jadi beda VCO minyak kelapa murni ini memang kalau didiamkan begitu, didiamkan saja tadi santan pertamanya memang akan terpisah gelondong itu bisa dimasak lagi di antara gelondong dengan air, itu disebut VCO dan tidak ada proses pemanasan. Itulah kenapa dilakukan pemanasan, apakah dia menghilang itu bisa atau bagaimana? Oh iya, kenapa tidak boleh melakukan proses pemanasan? Untuk menghasilkan VCO memang tidak melalui proses pemanasan. Kenapa? Apakah kalau proses pemanasan itu hilang kandungannya? Beda kandungannya yang melalui proses pemanasan dengan tidak melalui proses pemanasan. Begitu Bu. Kira-kira sudah ini. Oh iya. Oke. Tolong dulu dong untuk penanya bisa dikasih hadiah nih. Silakan. Iya, yang bertanya dikasih hadiah nih. Iya. Iya. Sabar. Iya, yang bertanya diberi hadiah nih. Senyum Bu, senyum. Adik, kesimpulan Mina kalau sudah ini. Iya. Terima kasih. Belum, ya. Oke. Iya, cek sound. Kita ice breaking lagi Bapak Ibu. VCO Wawaraha, mantap, luar biasa, Masya Allah. Nah, sebagai kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, pemberdayaan sumber daya alam berupa buah kelapa dapat memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat Desa Wawaraha, dan sebagai bentuk rencana tindak lanjut agar VCO ini bukan hanya sampai hari ini tapi bisa kita lanjutkan, baik itu kita lakukan inovasi, kita bangun branding, ya, kita lakukan produksi dan juga diedarkan baik di lokal maupun diekspor atau dijual ya ke daerah lain, ya. Perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan program pemberdayaan ini secara berkelanjutan, ya. Demikian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Mohon izin untuk saudara saya, Aulia dan juga Bapak Ibu, saya izin mohon izin menjawab sedikit, membantu menjawab sedikit ya, karena mungkin Ibu masih tergantung jawabannya. Baik, mengapa PCO ini tidak bisa melalui proses pemanasan? Hal tersebut karena dapat merusak sifat alami dari bikin komponen oil tersebut. Inilah yang membedakan PCO dan juga minyak curah yang dipanaskan, itu yang membedakan itu. Kalau PCO tidak melalui pemanasan, sedangkan minyak curah yaitu melalui pemanasan atau dimasak. Karena dengan pemanasan tinggi, PCO ini dapat mengakibatkan kerusakan pada aroma, baik nutrisi maupun fungsinya seperti itu. Seperti ini, apakah bisa jawaban saya? Bisa itu? Nah. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita ke acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Pada acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi sekaligus penyerahan penyelamatan. Dimohon kepada Bapak Kepala Desa menerima penyelamatan desa. Saudara Habib, bisa tolong. Penyerangan hari ini merupakan ucapan terima kasih kami dari mahasiswa PPG atas kesediaan dari pihak desa karena telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan proyek kami di desa. Wilda. Ini untuk ibu desa. Untuk ibu, iya. Iya, bisa dipegang juga Bu. Iya. Oh iya. Hema di sebelah sana. Oh iya. 1, 2, 3. Ya, pakai kata visio boleh tangannya. Iya. 1, 2, 3. Oke, Bu, terima kasih banyak Budi. Iya, terima kasih Pak Desa. Iya. Iya. Baik, semoga kedepannya desa Waraha semakin maju, dikenal oleh banyak kalangan dan memiliki ikon yang khas. Kami berharap semoga PCO Waraha ini dapat menjadi ikon khusus bagi desa ini. Amin. Amin, amin. Acara terakhir yaitu pembacaan doa dari saudari saya Aulia Anissa. Beliau saya persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, agar lebih menambah keberkahan kegiatan kita pada kesempatan ini, mari bersama kita bermunajat, menundukkan kepala, menengadahkan tangan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang kita harapkan dan inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya Allah ya Rabbana arhamar rahimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ghaffar ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ودود يا ودود يا ودود يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا ربنا karunialah kami rezeki yang halal agar kami tidak mencari yang haram ya Rabb.
Pada hari ini ya Allah, kami berkumpul di Balai Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, hanya semata-mata mengharap rahmat-Mu ya Allah, mengharap ridha-Mu ya Allah. Semoga Engkau rahmati dan ridhoi aktivitas kami hari ini. Semoga ada yang mampu kami bawa pulang dari tempat ini ya Allah, berupa pengetahuan dan keberkahan hidup ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'un 'ala kulli da'in. Ya Allah, kami memohon kepadamu limpahan rezeki yang berkah, rezeki yang luas dan obat atas segala penyakit yang kami derita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin kepada mahasiswa dari sampaikan juga kepada Bapak Ibu, mungkin tolong setelah ini jangan terbang dulu ya, karena akan ada kegiatan dari mahasiswa dari Iya Pak. Terbalik Pak. Baik. Ayo. Real lagi, real kayak bersama masyarakat. Mundur lagi. Oke, diharapkan para peserta, Bapak Ibu sekalian, untuk menghadap ke depan. Ada kamera, kita foto bersama. Boleh masyarakat berdiri saja? Oh iya, boleh berdiri di kursinya masing-masing, Bapak Ibu. Oh, kita sesi dokumentasi dulu. Iya, silahkan berdiri dulu Bu untuk dokumentasi di kursi masing-masing. Satu jam. Iya. Kali hasilnya? Iya. Ini Pak dipisahkan dulu santannya. Ini bisa. Nah ini santannya dikasih pindah di wadah Pak. Baru disimpan 1 malam jadi begini. Ini tadi terguncang karena di mobil. Oh, hasilnya belum. Iya, ini ada minyaknya. Ini yang diambil Pak. Berapa hari ini? 1 malam Pak. Ini berapa hari? 1 jam ini, 1 jam nanti diambil santannya dikasih bermalam. Ini. Yang ini dibuang. Oh, jadi hasilnya? Iya Pak. Disimpan berapa malam? 1 malam Pak. Ini 1 malam. 1 jam ini diambil santannya. Jadi Setelah diperas Pak. Iya. Jadi ini setelah diparut, jangan punya cepat ini. Iya Pak. Iya Pak, betul. Iya. Mohon izin Pak, kami berfoto dulu Pak. Insya Allah sebentar ada hadiah untuk Pak. Bapak bisa ikut Pak? Iya. Iya. Dimohon kesediaannya Bapak Ibu yang di belakang boleh berdiri. Rekan-rekan mahasiswa mungkin juga boleh berdiri di belakang dulu ya. Iya. Silakan berdiri di kursi masing-masing. Insya Allah semua terambil.
Ayo, kita yel-yel sekali lagi Bapak Ibu. Iya. Ulang foto? Iya. Hah? Pak Kepala Desa kasih saja mic. Pak Kepala Desa. Itu udah lagi pegang anu? Iya. Iya. Ayo, video lagi. Ya, Bapak Ibu kita yel-yel lagi sekali lagi ya, bisa ya? Satu kali lagi. Ya, kalau kita bilang visi awal-awal mantap, luar biasa. Oke, cowok-cowok yang di belakang bisa mohon antusiasnya. Sebentar saja, satu kali lagi. Ditarik. Boleh berdiri di kursinya, silakan Bu. Oke, kita mulai ya. Oke. Mulai tadi sabanya, tadi bukan kah? Oh iya, Desa visi Waraha ya. Iya, ini pakai ini. Tadi. Dipegangkan boleh. Oh ya, visi Waraha ya. Boleh? Visi Mantap, luar biasa. Iya. Bagikan kue di. Iya. Boleh. Bisa ya, Kak. Satu foto 50.000, video 100, jadi 250. Jadi kita pulang ke Budara selesai. Nggak mungkin kita mau ambil Sarah. Itu kalau kita mau pulang, nggak mungkin kita mau tunggu sampai Budara selesai. Kita mau tunggu sampai Budara selesai. Bagaimana menurut Kak? Ambil ini besarnya. Silakan berbagi juga mereka. Kita. Terus pada sudah berangkat kan? Oh iya. Apa? Kamu dibagikan lagi foto kasih. Oh iya. Yang bagian atas, Pak. Ini tadi terguncang di mobil. Kalau disimpan tuh Pak, didiamkan. Jadi berpisah? Dia berpisah sendiri minyaknya. Jadi seperti ini. Iya. Bisa dicoba Pak. Baunya sama yang dimasak. Ini tidak kena tas itu. Iya. Oh iya. Teman-teman PPG tolong perhatiannya sebentar, tolong kembali dulu di tempatnya masing-masing. Ya. Kalau baik, alhamdulillah sampai malam ini dalam perhatian. Iya. Pelajaran gelombang 2 tahun 2023, saya atas nama MNS Media mewakili teman Bisa Bu. saya Tapi dia lebih memang tidak terlalu berbau. partisipasinya. Iya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak terlalu berbau. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada